wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi siswa-siswi kelas 3 yang tercinta. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi masih dalam pembelajaran jarak jauh kita. Kita masuki tema 7, subtema 1, pembelajaran kedua ya, masih tentang teknologi pangan. Kita lihat dari gambar ini ada petani apa ini? Nah, kita lihat di bacaan dulu ya, ini ada petani bandeng. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Nah, kita lihat ini ada bacaannya. Nah, bacalah teks tentang bandeng presto berikut. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Ya, kalian sudah pernah lihat ya pasti ibu kalian mengolah makanan dengan menggunakan panci presto. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, ini pengolahan makanan yang memanfaatkan teknologi pengolahan makanan yang akan membuat bandeng presto, ya bandeng ikan bandeng ini akan awet selama 3 bulan, yaitu dengan cara dikemas dengan menggunakan plastik yang kedap udara atau tahan udara ya. Baik, kita akan berlatih ya. Kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda disebut paragraf. Nah, ini ada berarti ada yang hijau, ada yang merah, sama ada yang biru. Nah, ini masing-masing warna ini adalah satu paragrafnya. Satu paragraf ini, nah ini ada 3 warna, berarti bacaan ini ada 3 paragraf ya. Nah, ada berapa buah paragraf pada teks bandeng presto? Jadi sudah dijelaskan oleh Bapak, berarti ada 3 paragraf ya. Itu sudah jelas itu. Nah, kemudian kita lengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan bandeng presto tadi. Ya, ada beberapa informasi yang kita dapat. Yang pertama, dari informasi pertama ini, bandeng presto dimasak menggunakan apa? Iya, menggunakan panci presto. Nah, menggunakan panci presto ini. Kemudian yang kedua, informasi yang kedua, panci presto akan membuat daging ikan menjadi apa coba tadi? Kalian ingat? Nah, setelah itu ikan dimasukkan dalam panci presto yang dapat dikunci rapat, lalu ikan akan matang secara merata. Ya, setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Ini berarti daging ikan menjadi ya matang secara merata. Dengan menggunakan panci presto ini. Kemudian teks bandeng presto menceritakan tentang apa? Ya, tentang pengolahan ikan bandeng dengan
dengan panci presto. Ya, pengolahan ikan bandeng dengan panci presto. Informasi yang ketiga apa? Ya, jadi ketahanan, atau nih kita lihat di paragraf ketiga ini, ya. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Daya tahan ikan, berarti daya tahan ikan, ya, akan maaf, salah. Pengemasan akan mempengaruhi daya tahan ikan bandeng presto. Ya, pengemasan akan mempengaruhi ikan bandeng presto ini. Jika menggunakan plastik biasa, maka daya tahannya cuma 5 hari. Tapi jika menggunakan plastik yang kedap udara, itu akan bertahan selama 3 bulan. Presto. Kita lanjut. Nah, ini ada kegiatan renang Lani dan teman-temannya. Selain kolam ikan, Pak Sarip juga memiliki kolam renang. Pak Sarip mengajak Siti, Dayu, dan Lani menuju ke kolam renang, ya. Silakan kalian baca ini tentang kegiatan di kolam renang, apa yang dilakukan oleh Dayu, Siti, dan kawan-kawannya, ya. Ada yang sudah mahir berenang, ada juga yang belum. Yang belum tentu ingin belajar dengan yang sudah mahir. Ya. Kita lihat gerak dasar mengambang. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Ya, kalian pasti sering berenang nih, suka berenang. Kalau yang di daerah ada kolam renang itu biasanya kalian suka berenang. Maka kalau di kolam renang, kalian harus juga memperhatikan keselamatan diri kalian, ya. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Kemudian kita amati berbagai alat pelampung berikut ini. Ada macam-macam, ya. Yang pertama ada ban lengan nih, dan dipasangnya di lengan, ya, di sini. Kemudian ada apa lagi nih? Oh iya, ada rompi renang dipakai, ya. Kemudian ada papan luncur dan juga ada ban renang. Nah, ini ban lengan di lengan, ini ban renang, ya, kayak donat. Cobalah untuk mengambang di kolam dengan kedalaman sebatas dada. Jangan ambil kedalaman yang terlalu dalam, ya. Maksimal atau yang paling tinggi sebatas dada kalian dulu. Tangan memegang papan luncur atau ban, kemudian posisi tubuh berada di atas permukaan air. Kita lihat nih, seperti Siti dan Lani, seperti ini, ya. Ini caranya. Ini sudah pintar atau kalau sudah bisa berenang ya nggak masalah, tapi kalau mau masih belajar maka harus berhati-hati. Walaupun sudah pintar, walaupun sudah bisa, juga tetap harus bisa menjaga diri, ya. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Ya, beragam itu artinya bermacam-macam. Seperti Siti, Dayu, dan Lani ini kan beragam kemampuannya. Ada yang sudah mahir berenang, ada yang masih belajar, juga ada yang tidak berani berenang. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Nah, ini kesukaan mereka juga berbeda-beda. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi, tidak semua orang memiliki kebiasaan yang sama. Oleh karena itu, dari perbedaan atau dari keberagaman ini kita harus bisa saling menghormati, ya. Kita
Kita lihat, dengarkan cerita gurumu tentang beragam kebiasaan. Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan kebiasaan Dayusiti dan Lani dari cerita tersebut? Ya, nanti kamu lihat perbedaannya apa ya. Kita dari bacaan yang ada di sini. Apa saja perbedaan dari Siti, Dayu, dan Lani saat memakan atau makan kue yang telah disajikan ini. Selanjutnya, nah kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Nah, ini kebiasaan yang berbeda itu adalah merupakan bagian dari keberagaman. Dari keberagaman ini bukan harus saling membenci, tapi harus saling bisa menghormati dan menghargai. Ya. Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian Beni, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan. Amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-teman. Ya, apa saja makanannya? Ya, ini makanan-makanan yang diolah dengan menggunakan teknologi pangan. Ya, ini ada apa saja? Yang pertama ini apa? Ya, ayam goreng crispy. Ya, ayam goreng crispy. Atau lebih umumnya di kita disebut fried chicken. Kemudian ini apa? Ya, sosis. Ada sosis. Sosis ini pasti banyak yang suka, apalagi nih ayam goreng crispy. Yang ketiga ada buah apel juga ya, buah apel. Nah, ini buah apel bisa dilamakan lagi dengan diolah menjadi manisan ataupun apa ya. Kemudian ini apa? Ada kornet ya, kornet. Selanjutnya ada bolu pisang atau roti ya, bolu pisang. Kemudian ada ya susu kemasan, ya, susu kotak kemasan. Nah, ini jenis-jenis makanan yang ada pada gambar di atas ini ya. Kemudian makanan apa yang paling kamu sukai? Coba kira-kira apa dari makanan-makanan, bukan hanya yang ada di sini ya, tapi yang kamu paling sukai silakan kamu tuliskan di sini. Mau ayam goreng, mau apalah di sini silakan ya. Nah, sekarang tanyakan makanan kesukaan teman atau gurumu. Hanya kan tidak mungkin sekarang ya. Coba kamu tanyakan kepada orang tuamu atau saudara-saudaramu. Kamu tuliskan di sini siapa yang di sini, kemudian makan yang disukainya apa ya. Tuh, kita lanjutkan. Nah, apakah mereka menyukai jenis makan yang sama? Kira-kira suka tidak? Ada yang sama tidak? Ya. Kalau ada yang sama, berapa orang yang sama? Kalau tidak sama berarti ada berapa orang juga ya. Kemudian apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Nah, mereka menyukai tidak hasil makanan teknologi pangan ini. Kemudian diskusikan bersama ya temanmu, bukan ini saudaramu, keluargamu. Kemudian lingkari jawaban yang paling tepat di bawah ini. Jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitarku ternyata sama atau berbeda. Lingkari ya, yang sama atau berbeda. Dan setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda atau sama. Silakan dilingkari juga yang berbeda atau yang samanya. Kemudian setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, jika ada teman kita, saudara kita yang kesukaannya berbeda, apa yang kira-kira kamu lakukan? Apakah kamu akan marah? Tidak ya, tentu tidak marah. Kamu harus bisa menghargainya. Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Ini ada sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila keberapa? Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ya, itulah keberagaman atau perbedaan bukan sebagai penghalang bagi kita untuk saling bersatu ya, untuk bersatu demi keutuhan negara Republik Indonesia ini. Demikian untuk pembelajaran kita di pagi hari ini. Silakan kalian kerjakan dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.